happy bisa bertemu kalian semua di sini. Ayo kita bermain games. Tunggu dulu. Kita berdoa terlebih dulu aja. Oh iya lupa. Oke, Starry yang pimpin doanya ya. Oke, mari teman-teman kita berdoa bersama. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Kami sebentar lagi mau mulai ibadah, sertai kami Tuhan, kayak mau mengerti isi hati-Mu lebih lagi. Dalam nama Yesus kami serahkan kepadamu, haleluya. Amin. Nah, kita akan bermain game bingo. Wah, gimana mainannya? Kamu penasaran nggak? Iya. Nah, Nah, pertama-tama kita membutuhkan kertas. oh kertas. Terus? Kemudian kita bikin persegi 5 kali 5. Kemudian kita isi dengan angka secara acak. Oh, angkanya itu terserah kita. Benar sekali. Angka-angkanya mulai dari nomor 1 sampai nomor 25. Oh, terus cara mainnya? Kita nanti akan secara bergantian menyebutkan angka-angkanya. Kemudian tiap angka yang disebutkan harus kita coret di kertas kita. Oh, oke. Kalau menangnya gimana caranya? Menangnya kalau kalian sudah mendapatkan 5 garis. Oh, oke. Kalau gitu, ayo kita main bersama. Eits, tunggu dulu. Aku kasih kalian waktu 1,5 menit untuk menggambar persegi 5 kali 5-nya. Oke. Nah, teman-teman sudah buat perseginya dan juga angkanya ya. Sekarang kita mulai aja permainannya. Dari siapa ya kita mulai ya? Aku duluan ya. Aku mau menyebutkan angka 20. 20, oke. Sekarang gantian aku, 17. Sekarang gantian aku, 16. 16. Sekarang gantian aku, 5. 5 mana ya 5 ya? Wah ini dia. 1. 18. 18. Oh ini aku ketemu. Sekarang gantian kamu. Aku akan menyebutkan angka 19. Giliranku 25. Giliranmu Mumu. Saya pilih nomor 24. 20. Wah, kebetulan sekali aku dapat 1 garis lurus. Wah, beruntung banget. Iya dong. Sama. Wah, sama ya. Wah, mantap. Ya udah, ini giliran aku. Aku akan menyebutkan angka 6. 6. Oke. 4. 15. 15. Aku akan menyebutkan 7. 7. 21. Wah, aku udah mendapatkan 2 garis. Sama aku juga 2. Kamu gimana? Sudah 2. Sudah 2 berarti kurang 3 lagi. Teman-teman yang di sana gimana? Sudah dapat berapa garis lurus? Oke, kita lanjut dulu ya. Sekarang gilirannya siapa ya? Ini giliran aku. 14. Oh, 14. 14. Sekarang giliran aku. 9. Sekarang giliranmu. 9, sebentar. Aku 2. Aku 22. Kalau aku 10. Wah, lama ya. Aku mana ya? Bingung. 3.
Bingo! Ye, aku menang. Aku mendapatkan 5 garis lurus. Aku baru mendapatkan 4. Ya, 4 ya, berarti kurang 1 ya. Teman-teman di sana gimana? Sudah dapat 5 belum? Sudah. Wah, pasti ada yang sudah ya, betul ya. Oke, sekarang kita main yang lain lagi aja. Wah, seru sekali permainannya. Nah, nggak mau dah. Aku sudah bosan main. Kita jalan-jalan aja yuk. aku ada ide. Bagaimana kalau kita jalan-jalan ke area sebelah selatan sebelah sana? Loh, Kenapa? di situ kan berbahaya, nggak boleh sama orang tua kita. Iya, mamaku selalu memperingatkan aku untuk tidak main di sebelah sana. Di sana ada banyak binatang laut yang hilang. Aku nggak percaya kalau belum melihatnya sendiri. Aku penasaran, ada apa sih di sana? Sampai-sampai kita nggak boleh ke sana. Aku juga penasaran sih. Tapi nanti kalian dimarahi orang tua kalian loh. Kita jangan beritahu mereka, kita cuman sebentar saja kok. Kita nanti langsung balik lagi ke sini. Janji cuma sebentar toh. Iya, janji. Tapi aku nggak mau ikut Aku takut nanti dimarahi, dicari sama orang tua aku. Ayolah, lebih senang kalau kita bertiga bermain bersama. Udahlah, biarkan saja. Dia tidak mau ikut, dia nggak berani. Yuk kita pergi. Oke. Ya, mereka sudah pergi. Sekarang aku harus gimana ya? Aku takut mereka terhilang. Oh iya, kan aku bisa berdoa. Benar sekali, aku bisa berdoa buat mereka. Teman-teman yang ada di sana, ayo kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, tolong sertai mereka Tuhan, biar Engkau yang sinari dengan cahayamu supaya mereka tidak terhilang ya Tuhan. Sertai mereka ya Tuhan di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Oh iya, betul sekali. Gimana kalau aku ajak papaku untuk mencari mereka bersama-sama dengan aku? Ya, benar. Halo adik-adik. Kalian tahu kan kalau nama Tuhan Yesus itu penuh kuasa. Melalui namanya iblis dikalahkan dan di dalam namanya ada kemenangan. Jadi kita mau jalan bersama dengan Tuhan Yesus setiap hari. Let's walk with Jesus. Let's walk with Jesus. Come on. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus, nama Tuhan Yesus siapa dapat
jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Kita mau jalan sekali lagi ya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus. Sekali lagi ya, jalan dalam suka. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Serta Yesus selamanya, serta Yesus selamanya. Serta Yesus selamanya. Haleluya. Apakah sudah malam? Tempat ini gelap sekali. Ini masih siang sih, tapi memang tempat ini jauh lebih gelap daripada tempat kita. Tempat ini menakutkan sekali. Iya, airnya keruh sekali. Ternyata tidak ada yang menarik di sini. Ayo kita kembali lagi dan bermain bersama Starry. Oke. Kayaknya kita juga pernah ke sini deh. Iya ya, kayaknya kita juga sudah pernah ke sini. Ayo kita kembali lagi. Oke. Kayaknya kita juga pernah ke sini deh. Iya deh, kayaknya kita cuma berputar-putar saja. Aku takut bagaimana kita bisa keluar. Aku juga sudah menyesal masuk ke tempat ini. Cuman hanya karena rasa ingin tahu. Sama. Aku takut deh, bagaimana kita keluar? Oh, kita berdoa saja. Oke, kita akan berdoa dan meminta Tuhan menolong kita untuk menuntun kita keluar dari tempat ini. Ayo berdoa. Tuhan, ampunilah kami karena kami sudah tidak taat pada nasihat orang tua. Tuhan, tolong kami agar kami bisa keluar dari tempat ini ya Tuhan. Tuhan, tuntun kami agar kita bisa keluar dari tempat ini. Amin. Ayo kita jalan lagi. Oke. Lihat, di sana ada cahaya yang bergerak. Oh iya, apa ya itu ya? Ayo kita ke sana. Ayo cepetan sebelum cahayanya hilang. Adik-adik, saatnya kita mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Kita mau menyanyikan lagu How Great Is Our God sama-sama. Yuk, kita siapkan hati kita bersama-sama. Kita mau menyembah Tuhan bersama-sama. Halo. Siapa
how great is our God. Sing with me, how great is our God. And I will sing, how great is our God. How great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And I will sing, how great is our God. Adik-adik bisa tirukan Kak Kiki sama-sama. How great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And I will sing, how great is our God. Let's sing, how great is our God. Sing with me, how great is our God. And I will sing, how great is our God. How great is our God. Is our God. Sing with me, how great is our God. And I will sing, how great is our God. Let's say name above all names.
Ya, kami percaya Tuhan, Kau Allah yang besar. Kau hadir di tempat ini Tuhan, Kau hadir dimanapun kami berada. Dan kami percaya Tuhan, ketika nama-Mu ditinggikan, maka sesuatu terjadi. Engkau melakukan perkara yang besar buat setiap kami Tuhan. Berbicaralah Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang siap untuk mendengarkan firman Tuhan sama-sama katakan, amin. Ya, siapa yang percaya kalau doa yang kita barusan doakan itu didengar oleh Tuhan? Yes, amin. Tuhan itu mendengar doa kita. Kita sudah belajar minggu yang lalu kalau Tuhan itu mendengar dan menjawab doanya kita. Kita juga belajar bagaimana berdoa sesuai yang Tuhan ajarin, doa Bapak kami. Tapi kadang mungkin kita juga berdoa nih kalau disuruh berdoa sama kakak-kakaknya. Ayo berdoa mungkin waktu di CG ya. Terus kalian bingung doanya gimana? Berdoa untuk apa? Bingung harus berdoanya seperti gimana? Ya, hari ini kita mau belajar untuk berdoa bukan menurut hafalan aja. Berdoa seperti ngikutin kakak-kakak aja, tapi kita juga mau berdoa sesuai dengan kehendaknya Tuhan. Berdoa seperti apa yang Tuhan mau. Gimana caranya Kak? Ya, contohnya kalau kalian di CG disuruh berdoa. Shirley, ini ada satu temen CG-nya gak masuk nih, gak datang CG. Nanti kamu doakan ya supaya minggu depan bisa datang ke CG. Kalian bingung doain apa ya? Dia gak datang karena apa ya? Mungkin gak tahu. Bingung nih mau doain apa. Nah, kita gak tahu. Itulah perlunya berdoa sesuai dengan kehendaknya Tuhan. Kakak punya contoh nih. Ini ada satu paket, ya kan? Kalau kakak mau kirim paket nih. Nah, paketnya besar ya. Di situ ditulis apa? Ditulis alamatnya. Mau dikirim di mana, tujuannya kemana, dari siapa, supaya apa? Supaya paket ini nanti kalau dikirim bisa nyampe ke tujuannya, tepat pada orang yang dimaksud. Sesuai. Nah, demikian juga dengan doanya kita. Kita juga perlu tahu apa yang sesuai dengan kehendaknya Tuhan, supaya doanya kita itu tepat pada sasarannya. Tepat. Mungkin waktu kamu berdoa, minta hikmah sama Tuhan, berdoa sesuai dengan kehendaknya Tuhan. Kamu berdoanya, Tuhan, berdoa buat temanku yang namanya Angel, dia gak datang hari ini ke CG. Tuhan berikan sukacita ya Tuhan, supaya dia gak malas pergi ke CG. Wah, kok tahu kalau ternyata si Angel ini tidak pergi ke CG karena dia malas, bukan karena dia sakit, bukan karena dia itu diajak pergi sama mamanya keluar kota, tapi karena dia lagi malas, ya, lagi nggak mau pergi ke CG. Dari mana kita bisa tahu? Karena kita berdoa sesuai dengan tuntunan dari Tuhan. Coba ikutin kakak ya. I will pray with God's guidance. Ulangi satu kali lagi ya. Coba. I will pray with God's guidance. Aku mau berdoa sesuai dengan tuntunannya Tuhan. Gimana Kak kita bisa berdoa sesuai dengan tuntunannya Tuhan? Yang pertama adalah dengan mendengarkan suara Tuhan. Wah, apakah aku bisa mendengar suara Tuhan seperti suaranya Kak Yeni seperti ini? Bisa? Tapi mungkin jarang ya ada orang yang bisa mendengar suara Tuhan dengan sangat jelas seperti dengar suaranya Kak Yeni seperti ini ya. Tapi kita bisa mendengar suara Tuhan. Contohnya ketika kalau kalian pergi, tuntunannya Tuhan itu seperti ini. Kalau kalian pergi ke satu tempat ya, kemudian tidak tahu nih tempatnya kemana, kalian mungkin cari HP, terus ada Google Maps ya, ada Google terus yang nunjukin ada arahnya. Oh nanti sebentar lagi belok ke kiri. Oh lurus, terus nanti belok ke kanan. Nah ada arahan-arahannya atau mungkin ada suaranya. Ya belok ke kiri 300 meter belok ke kanan. Itu ada arahan-arahannya dari ini. Itu mendengarkan suara Tuhan itu juga seperti itu. Maksudnya
apa? Kita mendengarkan apa yang Tuhan suruhkan dalam hidupnya kita untuk berdoa bagi seseorang. Kakak seringkali atau beberapa kali itu disuruh sama Tuhan, doakan siapa? Ada satu nama atau Tuhan itu ingatkan seseorang temennya kakak. Kakak kan bingung doain apa, ya kan nggak tahu. Dia nggak ngomong sama Kak Yeni, minta didoain apa juga nggak ngomong ya. Tapi kakak doain. Dari mana taunya? Dari tuntunan Tuhan. Berdoa sesuai tuntunan Tuhan dengan mendengarkan firman Tuhan. Mendengarkan suara Tuhan. Kita mau lihat cerita Alkitab tentang seseorang yang dia berdoa sesuai dengan tuntunan Tuhan. Berdoa, mendengarkan suara Tuhan dan dia berdoanya tepat sasaran. Kita mau dengarkan cerita Alkitab berikut ini. Cerita Alkitab hari ini diambil dari Kisah Para Rasul 9 ayat 10 sampai 19. Ananias dipakai Tuhan menyembuhkan Saulus. Suatu hari di Damsyik ada seorang murid Tuhan bernama Ananias. Tuhan berfirman kepadanya dalam suatu penglihatan. Ananias, Ini aku, Tuhan. mari, pergilah ke jalan yang bernama Jalan Lurus, dan carilah di rumah Yudas seorang dari Tarsus yang bernama Saulus. Ia sekarang berdoa, dan dalam suatu penglihatan ia melihat bahwa seorang yang bernama Ananias masuk ke dalam dan menumpangkan tangannya ke atasnya, supaya ia dapat melihat lagi. Lalu pergilah Ananias ke situ dan masuk ke rumah itu. Ia menumpangkan tangannya ke atas Saulus. Saulus saudaraku, Tuhan Yesus yang telah menampakkan diri kepadamu di jalan yang engkau lalui, telah menyuruh aku kepadamu, supaya engkau dapat melihat lagi dan penuh dengan Roh Kudus. Dan seketika itu juga seolah-olah selaput gugur dari matanya, sehingga ia dapat melihat lagi. Ia bangun lalu dibaptis. Dan setelah ia makan, pulihlah kekuatannya. Ya, itu tadi adalah cerita tentang siapa? Ananias. Ketika dia disuruh sama Tuhan untuk berdoa buat Saulus, dia pergi, dia mendengarkan, ayo pergi ke satu tempat yang ada Saulus di sana. Dia lagi berdoa. Ananias dia nurut, kemudian dia menumpangkan tangan atas Saulus. Kemudian Saulus yang pertamanya buta, dia bisa melihat kembali. Ananias berdoa menumpangkan tangan sesuai dengan tuntunannya Tuhan. Dia gak berdoa supaya kamu bertobat ya. Gak membunuh orang lagi ya. Gak membunuh orang-orang yang percaya kepada Tuhan lagi ya. Kamu gak boleh nakal-nakal lagi ya. Gak sesuai apa? Kepikirannya dia berdoa gak sesuai dengan keinginan hatinya sendiri. Tapi dia berdoa sesuai dengan yang Tuhan perintahkan kepadanya. Dan itu yang didoakan oleh Ananias. Dan kita tahu Tuhan itu menjawab doa. Tuhan memakai Saulus yang akhirnya diganti namanya menjadi Paulus, dipakai oleh Tuhan dengan sangat luar biasa. Kita juga bisa berdoa bagi seseorang, mendengarkan suara Tuhan. Gimana Kak caranya Kak? Ini adalah firman Tuhan. Alkitab ini adalah isi hatinya Tuhan. Kita bisa tahu semua apa yang Tuhan mau itu lewat firman Tuhan. Kalau kita baca setiap hari, kita merenungkannya setiap hari, maka kita akan tahu apa yang menjadi isi hati Tuhan. Kadang waktu kita membaca Alkitab, kemudian Tuhan ingatkan tentang seseorang atau tentang sesuatu, lalu kita berdoa. Tuhan berbicara bisa lewat firman yang kita baca. Bisa juga lewat apa? Lewat firman Tuhan yang kita dengar hari ini. Yang waktu Kak Yeni nyampaikan firman seperti ini. Atau setiap hari Minggu ketika kalian mungkin pergi ibadah. Firman Tuhan yang kalian dengar, itu adalah suara Tuhan. Yang bisa membuat kalian itu tahu apa yang menjadi kehendak Tuhan. Tapi seringkali kita juga perlu yang namanya waktu-waktu yang tenang, waktu-waktu yang teduh. Kakak bawa sesuatu nih, apa nih ya? Earphone ya, kakak bawa earphone. Nah, earphone ini biasanya dipakai untuk apa?
untuk dengerin ya. Kalau biasanya kalau ngerjakan pekerjaannya kakak, di sekitarnya rame, banyak orang rame. Kakak ngerjain di laptop itu, wah kok rame ya. Akhirnya kakak pakai earphone ini. Set, ketika dipakai langsung tadi yang suara rame, ribut itu set, tenang dan kakak bisa konsentrasi dengan lebih baik. Kakak bisa mengerjakan pekerjaan kakak juga dengan lebih baik karena nggak terganggu dengan suara-suara yang ada di sekitarnya kakak. Perlu headset. Kalau gitu kak, untuk mendengarkan suara Tuhan kita perlu headset nih, pasang headset. Ya, enggak pakai headset. Tapi artinya apa? Kita butuh waktu yang tenang. Jauh dari keramaian. Bukan di tempat-tempat yang terbuka mungkin. Masuklah ke dalam kamarmu dan berdoalah, Tuhan, kamu mau aku berdoa untuk apa? Tuhan, aku mau berbicara kepadamu Tuhan. Berdoa dan dengarkan suara Tuhan. Mungkin kadang kamu tidak perlu ngomong. Cuma silent. Dengarkan. Nanti Tuhan bisa berbicara dalam hatimu. Berkati papa mama yuk. Loh kenapa kok berkatin? Kamu mungkin tidak tahu papa mama ini lagi ada masalah di pekerjaannya. Kamu tidak tahu, mama papa tidak pernah cerita. Tapi ketika kamu berdoa, tiba-tiba Tuhan itu taruh dalam hatimu. Berdoalah untuk mama dan papa. Berkati pekerjaan mama papa. Oke, kamu akan berdoa, Tuhan berkati pekerjaan mama papa. Berkati Tuhan supaya pekerjaannya lancar. Berdoa supaya orang-orang itu tidak berbuat jahat kepada papa dan mama. Loh kok bisa kamu berdoa seperti itu? Karena Tuhan yang menuntun, menaruh kata-kata suara Tuhan itu dalam hatimu. Ketika kamu tenang, kamu belajar untuk mendengarkan suara Tuhan dengan lebih jelas. Amin. Dengarkan firman Tuhan. Berdoa dengan tenang, berdoa, belajar mendengarkan dengan jernih suara Tuhan. Ketika kita berdoa, maka kita bisa berdoa tepat pada sasarannya, berdoa sesuai dengan kehendaknya Tuhan. Yang kedua, gimana kita bisa berdoa sesuai dengan kehendaknya Tuhan? Yang kedua adalah mulai perkatakan firman Tuhan. Ya, perkatakan. Ini kakak punya contoh ini tadi, paketkan ya. Kalau kakak sudah punya barangnya, kakak ini sudah mau kirim paketnya, sudah punya barangnya, sudah ada alamatnya. Kemudian kakak mau kirim nih ke orangnya, gimana? Ataukah ya udah, kakak taruh lagi itu. Ya, kan sudah ada barangnya, sudah dikasih alamatnya, sudah dipak dipak gitu ya, dibungkus. Terus apa yang diperlukan? Yang diperlukan adalah dikirim. Harus ada tindakannya. Kakak kalau mau kirim ini kakak panggil dulu, Pak Kurir. Mana ya Pak Kurirnya? Pak Kurir, bisa minta tolong kirimkan paketnya Pak Kurir. Terima kasih, sampai di tempat ya Pak. Terima kasih. Nah itu dia. Paketnya dikirim ke orangnya sampai pada alamatnya dengan tepat, diterima dengan baik oleh orang yang menerimanya. Itu paket. Kalau doa gimana? Doanya kita sudah tahu nih disuruh Tuhan berdoa untuk papa dan mama nih. Terus gimana? Nah doanya kalau gak ada suaranya gitu, dengar gak? Ya Tuhan pasti dengar walaupun doa kita di dalam hati ya. Tidak ada suaranya Tuhan pasti dengar. Tapi hari ini kita belajar untuk berdoa dengan iman. Mengucapkan kata-kata iman lewat doa-doanya kita. Mengucapkan, mengatakan firman lewat doa-doanya kita. Perlu berdoa dengan suara yang bisa kamu dengar. Kalau kamu lagi mendoakan seseorang, ada orangnya di depan, kamu perlu berdoa dengan suara yang keras supaya orang itu juga dengar. Kenapa? Karena ketika kita mengucapkan firman, mengucapkan doa dengan iman, maka iman orang yang kita doakan atau iman kita sendiri akan dibangkitkan. Kita mau baca satu ayat di Roma 10 ayat 16. Roma 10 ayat 16 ya. Kakak bacakan di Roma 10 ayat 16 dikatakan.
Roma 10 ayat 17, sorry ya. Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Kakak ulangi sekali lagi, Roma 10 ayat 17. Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Iman itu timbul ketika kita dengar firman. Contohnya waktu kita berdoa nih buat teman kita yang sakit. Ya, kita tumpangin tangan gini, kita berdoa. Tuhan Yesus, aku berdoa buat temanku ini supaya temanku ini cepat sembuh. Aku percaya kesembuhan terjadi saat ini juga di dalam nama Tuhan Yesus. Hei, ketika kata-kata itu didengar oleh temanmu yang lagi kamu doakan, imannya dibangkitkan. Yes, kesembuhan terjadi saat ini juga. Yes, amin. Imannya dibangkitkan. Dan kita yang berdoa, yang mendengar suara kita sendiri, kita juga percaya, amin. Aku menumpangkan tangan, berdoa kesembuhan terjadi. Saat ini juga aku juga percaya itu terjadi. Yes. Ketika kita mengucapkan kata-kata firman yang bisa kita dengar, itu membangkitkan iman kita. Amin. Perkatakan itu. Ketika orang itu yang mendengar, dia dibangkitkan imannya, maka dia akan semakin yakin dan percaya kepada Tuhan. Ada satu ayat lagi di Efesus. Ya, kita mau baca di Efesus. Kita baca di Efesus 4. Ya. Ayat yang ke-29. Janganlah, Efesus 4 ayat 29. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu. Supaya mereka, dengarkan baik-baik, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Ketika orang yang kita doakan itu mendengar doa kita yang penuh dengan iman, maka mereka yang mendengar akan beroleh kasih karunia. Mereka yang mendengarnya itu akan dibangkitkan juga imannya oleh firman Tuhan. Amin. Ucapkan kata-kata ketika kita berdoa dengan iman, dengan sungguh-sungguh percaya Tuhan menjawab dan mendengar doanya kita. Amin. Dan percayalah ketika kita berdoa dengan iman, ada kuasa yang besar di dalam doa-doanya kita. Ketika kita mungkin berdoa contohnya buat orang tua kita tadi yang sedang sakit, ada keluarga yang sakit, kita berdoa, Tuhan berdoa buat oma yang lagi sakit Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Engkau pulihkan dengan cepat. Oma yang mendengar itu akan semangat, yes aku akan pulih dengan cepat. Kemudian kamu berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Kesembuhan terjadi saat ini juga di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan itu akan mengerjakan, menjawab seperti apa yang kita doakan. Karena kita berdoa, mungkin kita nggak tahu ngomong apa, tapi kita berdoa sesuai dengan kehendak Tuhan. Mendoakan sesuai dengan kata-kata iman yang keluar dari mulutnya kita. Dan Tuhan itu melakukannya untuk kita. Di dalam nama Tuhan Yesus. Katakan amin. Yes, kesembuhan itu pasti terjadi. Ada satu ayat yang mengatakan di Yakobus 5. Kita baca. Ya. Kita baca di Yakobus 5 ayat yang ke-16. Yang bagian B. Yakobus 5 ayat yang ke-16 bagian B, Kakak bacakan. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Kalau kita percaya, doa kita akan didengar oleh Tuhan. Orang yang benar, doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan percaya, maka akan besar kuasanya. Katakan amin. Amin. Kita bisa sekarang berdoa sesuai dengan kehendak Tuhan. Caranya gimana? Berdoalah dengar suara Tuhan. Setelah dengar suara Tuhan, perkatakan itu dengan suara yang keras. Perkatakan itu dengan iman dan percaya bahwa Tuhan itu akan melakukan doa-doanya kita. Maka percayalah sesuatu akan terjadi. Tuhan akan mengerjakan bahkan jauh lebih besar dari apa yang kita doakan atau apa yang kita minta. Amin.
Kenapa kok hari ini semua kakak-kakaknya pakai baju merah putih ya? Ada apa? Karena beberapa hari yang lalu nih kita memperingati hari kemerdekaan Indonesia. Ya, hari 17 Agustus memperingati Indonesia merdeka. Ayo hari ini kita juga mau berdoa. Kalau kita belajar berdoa sesuai dengan kehendak Tuhan, kita juga mau belajar berdoa untuk bangsa Indonesia sesuai dengan kehendaknya Tuhan. Kakak undang semuanya yuk bangkit berdiri sama-sama. Kita mau berdoa, tapi kita tidak mau berdoa seperti biasanya. Kakak ajak kalian berdoa menurut sesuai dengan kehendaknya Tuhan. Dan kita akan ucapkan itu dengan iman, percaya kita. Kakak akan kasih kalian kesempatan untuk tenang, mendengarkan suara Tuhan terlebih dahulu. Apa yang Tuhan taruh dalam pikiran, dalam hatimu untuk bangsa Indonesia. Setelah itu kita akan berdoa sama-sama, kita akan ucapkan berkat untuk bangsa Indonesia. Amin. Tuhan, berbicaralah buat setiap kami Tuhan, berbicaralah buat setiap anak-anak. Buka telinga hati kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Telinga yang peka, di dalam nama Tuhan Yesus. Berbicaralah. Kami siap untuk mendengarkan Tuhan. Kita mau dengar suara Tuhan berbicara dalam hidupnya kita. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Sekarang Tuhan, kami akan mengucapkan berkat bagi bangsa kami. Dengan suara yang keras ya, ucapkan dengan suara yang bisa kamu dengar dengan telingamu sendiri. Kita akan berdoa bersama-sama dalam hitungan yang ketiga. Dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, kami mengucapkan berkat bagi bangsa Indonesia Tuhan. Kami perkatakan bangsa Indonesia adalah bangsa yang diberkati oleh Tuhan. Bangsa Indonesia menjadi bangsa yang maju. Rakyatnya akan diberkati. Rakyatnya akan menjadi rakyat yang pandai, pintar Tuhan. Gak mudah untuk dibodohi. Kami berdoa untuk bangsa Indonesia menjadi bangsa yang aman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus ada persatuan dan kesatuan bagi bangsa kami Indonesia ini Tuhan. Kami berdoa tidak ada kerusuhan. Kami berdoa tidak akan ada orang-orang jahat yang akan merusak bangsa kami Tuhan. Kami memberkati bangsa Indonesia. Tanahnya menjadi subur Tuhan. Rakyatnya juga makmur Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami memberkati bangsa kami. Kami berdoa Tuhan bagi pemimpin, presiden, wakil presiden, pemerintahan sampai ke yang paling bawah. Tuhan berikan roh takut akan Allah. Tuhan berikan hikmat-Mu. Tuhan berikan roh yang damai sejahtera buat setiap mereka. Untuk mereka melakukan, mengambil keputusan yang tepat Tuhan. Untuk bangsa dan negara kami. Dan kami percaya Tuhan, bangsa kami akan menjadi bangsa yang besar. Bangsa kami akan penuh dengan kemuliaan Tuhan. Bangsa Indonesia akan menjadi bangsa kesukaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Angkat kedua tangan kalian sama-sama dan terimalah berkat di dalam nama Tuhan Yesus. Terimalah berkat dari Allah Bapa, Allah Anak dan Allah Roh Kudus di dalam nama Tuhan Yesus. Telinga yang peka mendengar suara Tuhan, hati yang peka dan iman yang kuat memperkatakan setiap firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan akan memakaimu. Ketika kamu menumpangkan tangan atas orang sakit itu akan sembuh di dalam nama Tuhan Yesus. Kata-katamu akan dipakai oleh Tuhan. Kata-kata iman membangkitkan iman orang lain di dalam nama Tuhan Yesus. Pakai setiap mereka Tuhan besar di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur dan sudah berdoa. Semua yang menerima berkat Tuhan sama-sama katakan amin.
kasih Starry udah membantu kita keluar dari tempat itu. Untung aja kamu bawa senter itu, Starry. Jadi kami bisa melihat cahaya dari senter kamu. Kalau enggak, kita terjebak di situ selamanya. Iya, waktu kalian pergi, hatiku tuh merasa nggak enak. Terus aku berdoa. Dan waktu aku berdoa, Tuhan menuntun aku untuk menemukan kalian, untuk mencari kalian bersama dengan papaku. Dan akhirnya aku memanggil papaku dan papaku datang ke aku dan membawa senter. Iya, tempat di sana gelap sekali dan airnya keruh sekali. Kita tidak bisa melihat jalan yang kita telah lewati. Benar sekali. Tapi kita berdoa kepada Tuhan dan Tuhan membantu kami agar kami bisa melihat cahaya dari senter Starry. Benar sekali, ketika kita berdoa, Tuhan menuntun kita. I pray with God's guidance. Katakan sekali lagi. I pray with God's guidance. Benar teman-teman, kalau kita tidak tahu apa yang harus kita doakan atau apa yang kita harus lakukan, kita doa lewat tuntunan Tuhan. I pray with God's guidance. Benar sekali, dan sekarang papaku ada di sebelah sana. Siapa tahu ada ikan-ikan yang hilang seperti kalian ini. Ayo kita ke tempat papamu, kita nggak mau tersesat lagi ya. Ayo let's go. Benar. Tapi kita pamitan dulu ya bersama teman-teman kami. Oh iya, betul juga. Ketemu kalian lagi di Eagle Kids next week. See See you and God bless you.